kita bisa membuat media pembelajaran menggunakan SAC ini didukung dengan materi-materi sebelumnya. Jadi saya harapkan materi-materi yang dulu diusahakan untuk dikuasai, sehingga nanti pada waktu pembuatan media pembelajarannya kita tinggal menggabungkan aja. Jadi ini SAC ini tinggal mengemasnya. Jadi yang Bapak Ibu nanti untuk dipresentasikan itu adalah sebuah, ingat-ingat, sebuah media pembelajaran oleh SAC, ya, yang dihubungkan dengan materi yang Bapak Ibu guru diajarkan di sekolah. Jadi nanti mapelnya masing-masing, ya. Jadi bukan mempresentasikan bagaimana cara membuat medianya, tapi nanti Bapak Ibu guru mempresentasikan bagaimana mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang dibuat oleh SAC tersebut. Baik, kita langsung pada materi. Sekali lagi, tolong mic, video, tolong dinonaktifkan dulu, biar perjalanan Pikon kali ini bisa lancar, ya. Karena pesertanya mulai banyak, kekuatan sinyal mulai juga melemah akhirnya, agak berat. Mohon nanti kalau misalnya antara tampilan dengan apa yang dibicarakan kok kurang sinkron, mohon dimaklumi. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena sinyal yang enggak kuat, sehingga tidak pas gitu. Seperti kemarin ada terjadi, sudah sampai sini kok baru ngomong seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita aturannya tolong dimatikan mic sama videonya. Baik, kita mulai tentang SAC itu sendiri. SAC itu merupakan sebetulnya singkatan Smart Apps Creator. Nah, SAC ini merupakan aplikasi, secara singkatnya begini. SAC itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi mobil Android. Jadi untuk membuat media pembelajaran, ya, yang nantinya akan diinstalkan pada HP siswa-siswi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini alat untuk membuat aplikasi yang akan diinstalkan pada HP atau HP Android siswa-siswi semuanya. Jadi gitu. Jadi ini nanti, dan ini bisa juga kalau sudah diinstalkan di HP Bapak, di HP putra siswa-siswi semuanya, itu nanti tidak harus pakai online. Jadi menggunakannya bisa offline. Ya, nih. Jadi Smart App Creator merupakan aplikasi siswa untuk membuat aplikasi mobile Android, ya, tanpa kode pemrograman. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak bisa pemrograman, nanti akan bisa membuat sebuah aplikasi. Itu tentang Smart App Creator atau SAC. Nah, sekarang berikutnya tentang membuat media pembelajaran dengan aplikasi Smart App Creator atau SAC itu bagaimana langkah-langkahnya. Jadi di sini nanti tidak akan semuanya detail, enggak, tapi insya Allah paling enggak sudah paham dan bisa melakukan. Karena apa? Kalau kita membuat detail nanti enggak cukup, waktunya hanya 2 jam. Ya, mudah-mudahan ini nanti cukup sampai juga saya bisa mendemonstrasikan, menampilkan sebuah hasil media pembelajaran yang saya buat, yang untuk anak didik saya, paling nggak contoh nanti bisa saya tampilkan lewat HP saya. Ya, yang pertama, langkah pertama itu adalah di HP atau di laptop Bapak Ibu harus sudah ada aplikasi SAC itu. Jadi intinya Bapak Ibu harus install SAC tersebut di komputer atau laptop Bapak Ibu semuanya. Ya, nih. Kemudian yang kedua, jadi usahakan dalam membuat media pembelajaran itu tidak tergesa-gesa. Maksudnya rancang dulu, pikirkan dulu materinya seperti apa, skenario-nya nanti seperti apa, tampilannya seperti apa, dan seterusnya diangan-angan, dirancang dulu. Nah, kalau sudah punya angan-angan, punya rancangan,
mestinya kita siapkan dulu bahannya. Makanya di sini langkah yang kedua, ketika kita menyiapkan bahan materi untuk pembuatan media pembelajaran. Jadi pertama install aplikasi SAC-nya di laptop atau komputer, kemudian siapkan bahannya untuk membuat atau materinya untuk pembuatan media pembelajaran. Nah, kalau itu sudah dilakukan Bapak Ibu semuanya, ya, baru kita masuk ke buka aplikasi SAC untuk proses yang ketiga ini, pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC. Nah, kalau sudah dibuat SAC tersebut di laptop Bapak Ibu, itu belum bisa langsung dimanfaatkan putra siswa-siswinya. Nah, maka file hasil itu nanti silahkan di-share atau diberikan kepada siswa-siswinya di HP-nya, bisa lewat media sosial, WhatsApp atau Telegram, atau bahkan bisa pakai email atau terserah. Yang penting hasil media yang belum, hasil media bahan instalan itu bisa diterima oleh siswa-siswi semuanya. Nah, kalau sudah diterima, baru nanti yang terakhir adalah aplikasi hasil SAC tadi diinstalkan di HP siswa-siswi panjenengan semuanya, sehingga nanti bisa dipergunakan untuk belajar secara mandiri. Jadi dengan cukup media yang Bapak Ibu siapkan, apalagi zamannya COVID seperti ini, itu sangat mendukung sekali. Ya, nih. Jadi kesimpulannya gimana? Pertama, install aplikasi ke laptop atau komputer. Yang kedua, sediakan bahan-bahannya dulu. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya kita buat, setelah jadi baru kita instalkan ke HP siswa-siswi panjenengan semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah ini kalau kita buat denah atau tabelnya seperti ini modelnya. Jadi pertama kita install, kemudian SAC-nya, kemudian menyiapkan bahan materinya, kemudian proses pembuatannya yang ketiga, yang keempat install ke HP, nah, yang kelima berarti penggunaan aplikasi pembelajaran pada HP Android juga siap digunakan. Nah, sekarang untuk menginstalnya, untuk menginstal ini saya akan istilahnya saya tunjukkan sampai proses selesai. Insya Allah nanti bisa dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang lain di kelas-kelas kecil. Paling nggak saya tunjukkan garis besarnya seperti ini. Nah, untuk install, Bapak Ibu bisa mendapatkan filenya. Itu sepertinya ini sudah di-share, itu sepertinya di grup-grup kecil sudah di-share. Pakai itu boleh, atau bisa juga lewat, kalau bingung misalnya lewat Mbak Google juga boleh, Google-nya kita tulis Smart App Creator Download. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah silakan dipilih ya, ini download untuk yang sesuai dengan Inggrisnya, misalnya Windows 10 atau yang lain ke atas ya, ini. Nah, kalau sudah dipilih ini nanti, nah, tampilannya akan seperti ini. Ya kan, ini sudah biasa ini, cuma saya sepintas-pintas saja. Ya, kemudian dipilih start download. Ya, pilih start download seperti ini. Kalau sudah, kita akan tampil seperti yang ada di bawah ini. Ya, jadi hasil downloadannya seperti ini. Nah, yang ada di pojok bawah ini. Nah, ini bisa kita lihat di folder download nantinya. Nah, kita lihat coba. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nih. Nah, ini. Nah, inilah nanti merupakan file yang digunakan untuk install SAC. Jadi, untuk install silahkan itu diklik 2 kali dan seterusnya ikuti terus sampai SAC itu ada di
komputer atau laptop Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, bisa dipahami ya ini sampai sini. Nah ini untuk proses menginstalnya. Nah itu, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, anggap sudah terinstall di komputer. Apa yang harus kita lakukan? Apa langsung kita membuat medianya? Enggak, jangan dulu, pikirkan dulu. Kira-kira medianya nanti seperti apa? Apalagi seperti ini nanti tugasnya Bapak Ibu harus mencari, katakanlah, membuat media pembelajaran untuk mapel masing-masing. Jadi yang akan diajarkan Bapak Ibu guru kepada siswa-siswinya. Saya sarankan kalau bisa cari KD atau materi yang sesuai, yang berhubungan nanti pada waktu tahun ajaran baru bisa dimanfaatkan. Jadi biar nggak membuat lagi. Nanti tiap kali selesai membuat lagi untuk KD berikutnya dan seterusnya. Itu. Nah sekarang coba kita apa persiapan kita? Ya, nih. Nah, coba kita lihat seperti apa yang harus kita siapkan. Nah ini, yang perlu dipikirkan dalam pembuatan, ya, kita lihat dulu menunya bagaimana, kontennya bagaimana. Kalau saya perhitungkan tampilan awal nanti adalah ini tampilan pembukaan atau start aplikasinya. Seperti kalau Bapak Ibu menyalakan laptop pertama atau komputer pertama, window awal tampil terus hilang. Nah itu nanti bisa kita buat tampilan pembukaan. Tapi kalau di sini nanti karena ada tugas, Bapak Ibu untuk tampilan awal, tolong dicatat, ingat-ingat, untuk tampilan awal diwajibkan untuk menampilkan BPJT. Jadi logonya itu balai bahasa. Terus kemudian yang kedua adalah logonya Gumun. Tentunya Bapak Ibu sudah diberikan oleh para instruktur pembimbing Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau belum minta, insya Allah sudah disiapkan di grup-grup kecilnya. Jadi untuk tampilan pertama nanti gunakan itu, dua logo itu. Logo ini kalau ingin keren, boleh dalam bentuk gambar, tapi boleh juga dalam bentuk video. Nah kemarin kan sudah diajari untuk flipes. Nah itu kemarin ada caranya, kok bisa bergerak tulisannya, bisa gambarnya pecah-pecah dan seterusnya. Nah itu bisa kita manfaatkan di sini nantinya. Nah itu. Yang kedua, selain tampilan, kita buat untuk tampilan home atau katakanlah menu utama. Jadi setiap kali menuju menu utama nanti akan tampil seperti apa. Nah ini. Nah, baru kita masuk ke materi. Nah, materi ini bisa juga dalam bentuk teks atau dalam bentuk video. Jadi enaknya kalau kita pakai SAC ini, video bisa menyatu dengan aplikasi. Tapi kalau kita pakai PowerPoint yang biasa kita gunakan, videonya terpisah tersendiri. Jadi kalau mau di-share ke siswa, berarti dengan videonya tersendiri harus diikutkan. Videonya beda folder aja sudah nggak bisa tampil. Tapi kalau sini menyatu jadi satu. Jadi sebuah aplikasi media pembelajaran yang sudah siap pakai tanpa ribet. Dan itu bisa offline. Memang offline. Nah, kemudian selain materi, karena saya punya rancangan, itu saya buat ada latihan soal. Jadi ada menu nanti latihan soal. Nah, selain itu ada menu kuis atau ujian atau apa istilahnya, terserah Bapak Ibu semuanya. Ya. Soalnya ini saya buat soal pilihan ganda nanti biar menarik. Nah, terus kemudian yang terakhir, ini wajib juga, itu ada developer. Ini isinya nanti tentang identitas Bapak Ibu beserta instansinya. Ya, ini tidak harus kata-kata nanti menunya developer, enggak. Samar enggak apa-apa, mungkin pakai tombol terakhir menuju ke identitas Bapak Ibu guru juga enggak apa-apa. Yang penting nanti
kontennya itu ada seperti ini. Masalah istilah atau anak silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan media Bapak Ibu semuanya. Tapi yang penting nanti harus ada tampilan pembukaan yang isinya nanti adalah menampilkan balai bahasa dan juga gumun. Kemudian menu utamanya apa? Kemudian ada materinya, ada latihan soalnya, ada kuisnya, dan ada developernya. Kilo saya kilo absennya wis menentu, absen belum menentu, mau menentu. Sebentar, mohon Bapak Ibu dinonaktifkan mic-nya, gitu. Biar jelas semuanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau keperluannya seperti ini, coba kita tengok, kita lihat persiapannya apa saja. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa folder yang sesuai dengan permintaan tadi, yang kita angan-angan tadi. Ya, yang pertama adalah tentang, ada di sini background, ini background, nanti background pendukung aja. Ya, saya buka dulu. Langsung yang berhubungan dengan media yang kita buat pakai SAD. Yang pertama tadi apa? Tampilan pembukaan. Nah, tampilan pembukaan ini saya setting bagaimana? Ini saya, nanti kalau Bapak Ibu terserah caranya seperti apa, yang penting ada tampilannya. Ya. Nah, seperti ini saya siapkan. Nah, di sini ada, ini sudah ada BPJT, ya. Dan ada backgroundnya, saya bikin backgroundnya juga. Nah, kalau ingin lengkap di sini ada logo BPJT, ada logo Gumun. Nah, ini kok ada BPJT yang seperti ini apa? Ini memang saya ikutkan biar Bapak Ibu tahu. Yang ada hitamnya itu sistemnya masih apa? JPEG. Jadi nanti ada backgroundnya hitam jelek. Nah, kalau bisa yang PNG ekstensinya, yang seperti ini, yang putih ini. Jadi kalau kita tempelkan nanti backgroundnya tidak ada. Jadi ada dua logo ini sudah pakai PNG. Jadi nanti kalau menggunakan, gunakan yang berekstensi PNG. Nah, siapkan ini. Nah, ini. Nah, untuk ini nanti saya tidak pakai gambar itu, tapi saya gunakan video hasil Bapak Ibu belajar yang kemarin. Nah, ini masih ingat mungkin. Coba. Mudah-mudahan nggak berat. Ternyata berputar-putar juga ini. Nah, ini. Lagi biasanya kemarin-kemarin lagi. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini mau saya buat untuk pembukaannya. Nah, berhubung untuk start awalan itu tidak bisa lebih dari satu video, maka nanti yang tampilan untuk berikutnya, untuk yang gumunnya, saya titipkan di menu home. Nanti di menu home akan ada ini. Nah, menu home-nya seperti ini yang saya siapkan. Ada background-nya, ada ini untuk tampilan utama, gambar segitiga ini, karena materi saya adalah tentang perbandingan trigonometri. Maka saya awali tampilannya, nanti menunya ada gambar segitiga siku-siku seperti ini. Nah, nanti saya tambah dengan video gumun. Karena apa? Karena harus menampilkan dua instansi tersebut. Ada BP gumun. Nanti bisa gumunnya, seluruh gumunnya. Nah, ini seperti ini juga seperti yang kemarin. Itu ada pisau. Ada pisau bu di bawah kita kalau merono.
bening, ada pisau lagi di bawah. Pelan-pelan memang ini pejuang sinyal seperti ini. Nah, nanti dua video itu kita gabung. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi itu yang persiapan kita. Terus itu tentang tampilan sudah kita siapkan dua nih tadi ya. Sudah tampilan pembukaan sama home seperti itu. Nah, kemudian materinya. Saya lagi mohon Bapak. untuk Bapak Samsuri. dimatikan ya. Halo. Ya. Halo, Ya. Samsuri. Iya betul. Mohon maaf dulu menyelang. Bapak, Ibu, guru, peserta Sikon dimohon untuk mematikan mikrofonnya, nggih. Sekali lagi, Bapak, Ibu, guru, peserta Sikon. Kan Bisa saya lanjut, Bu? dimatikan saja. Atau mungkin dari host bisa mematikan. Iya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian materi berikutnya adalah tentang materinya. Nah, materi ini saya siapkan ada video, ada juga nanti yang pakai teks, ya, yang pakai teks mungkin pakai PDF ini, tapi sudah saya siapkan tersendiri. Ya, ini materinya ada. Nah, ini materi yang tag ini Bapak Ibu sebetulnya bisa buat, tidak harus ngetik langsung di SAC biar cepat. Bisa juga misalnya dibuat di Microsoft Word, kemudian di screenshot, atau kalau ingin lebih bagus, buat di PowerPoint, kemudian diambil di screenshot, nah jadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau videonya dari mana? Kalau videonya Bapak Ibu bisa dapatkan dari YouTube, bisa di-download. Atau membuat video sendiri, kemarin kan sudah diajari. Nah, tapi kalau nggak ingin bisa mengambil dari YouTube, di-download, kemudian digunakan untuk di SAK ini. Nih, jadi misalnya kalau videonya saya buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita buat ini, nanti kita tampilkan di materi. Nah, cukup. Nah, kalau materi di tag yang seperti ini. Nah, yang isinya sesuai dengan yang ada di video tadi. Mungkin agak lama. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, memang keadaan sinyal seperti ini kita harus super sabar, ya. Jadi kalau katakanlah lemot, ikuti kelemotannya, ya, nggak usah marah, ikuti kelemotannya, nanti akan lancar, ya. Nah, ini seperti ini dan seterusnya. Contoh ini salah satu contoh. Ini saya buat, itu saya buat pakai PowerPoint dulu. Saya screenshot, saya ambil, ya, daripada ngetik nanti lama. Nah, ini. Nah, ini untuk materi. Kemudian setelah materi ada latihannya. Latihannya ya sama dengan tadi. Latihannya juga seperti ini, saya siapin background. Nggak perlu saya buka karena lama, nanti kita praktekkan aja nanti. Nah, ini. Terus kemudian ada kuis. Nah, kuisnya juga saya siapkan. Nah, ada tempat nilai nanti kuisnya. Nah, soalnya sudah saya siapkan di sini.
Nah, ini penting, perlu diketahui begini supaya nanti lancar dalam pembuatan kuisnya Bapak Ibu. Ini memang kuis saya ambil dari, saya buat pakai PowerPoint, kemudian saya screenshot. Nah, untuk filenya masing-masing saya bentuk gambar, itu saya tulisi, misalnya saya buat 6 atau buat 5 lah nanti saya pakai. Ini ada 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, itu maksudnya apa? Ini untuk mempermudah kita pada waktu pembuatan kuis di SAT. Ya, C itu maksudnya bahwa nomor 1 itu jawabannya adalah C, 1C. Kalau nomor 2 jawabannya A. Nanti pada waktu pembuatan kita nggak mencari-cari kunci lagi. Sudah tahu nomor 1 1C, berarti kita buat dengan cepat. Karena sudah tahu kuncinya. Nggak usah lari buka-buka buku lagi. Wah, kuncinya apa? Dihitung dulu kesuwen. Terlalu lama. Nah, ini yang kita sebut. Kemudian kita siapkan ini gambar centang. Ini kalau nanti siswa kita memilih benar, maka akan muncul centang seperti ini. Dan akan muncul salah kalau pilihannya salah. Tanggal silang seperti ini. Ini memang kita persiapkan semuanya. Ini background nanti ada. Ini kita buat background untuk tempat nilai itu seperti ini misalnya. Nah, ini tentang kuisnya. Nah, kemudian developer yang terakhir, developer atau penutupnya, seperti saya utarakan di depan tadi, itu merupakan identitas dari Bapak Ibu guru semuanya, dan instansinya di mana atau terserah. Settingannya bagaimana, yang penting ada identitasnya, ada instansinya, mungkin ditambah apa terserah. Ya, nanti kita kasih background seperti ini. Nah, kalau saya seperti tampilan saya di depan presentasi tadi, saya tampilkan tentang identitas saya dengan video juga, biar praktis. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan lancar. Nah, kita coba masih berputar-putar. Seperti itu. SMA 1 Bunda. Nama saya Muhammad Samsuri. Jadi nanti di akhir dari aplikasi tersebut akan muncul itu. Ya, nih. Terus kemudian kok ada tombol ini, tombol apa? Nah, ini tombol ini nanti saya persiapkan untuk kalau ingin menutup. Jadi mau menutup nanti akan masuk ke developer. Jadi tidak perlu developer itu tidak harus saya tampilkan di jajaran tombol-tombol itu. Nah, nanti kita coba. Nah, itulah persiapan kita dalam pembuatan media ini. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu ada yang lain silahkan, nggak masalah. Tapi paling nggak poin-poin itu jelas. Ada latihannya, ada kuisnya, ada materinya, ada home-nya, ada tampilan pembukanya, ada developernya. Nah, itu hal-hal itu nanti yang harus diberikan, harus disiapkan. Karena nanti kalau itu nggak lengkap dan nggak bisa berjalan dengan lancar, itu nanti Bapak Ibu belum bisa presentasi, harus memperbaiki lagi. Ya, ini. Nah, ini tentang kelengkapannya tadi. Nah, ini. Itu berarti kita sudah menyiapkan materinya. Nah, sekarang berikutnya bagaimana proses pembuatannya? Kita masuk ke SAC-nya. Ya. Ini kita masuk. Nah, sebelum masuk, ini tolong diingat-ingat betul. Ya. Ada praktek pembuatan media pembelajaran mengenai SAC ini. Harap disimak dan diperhatikan tahap demi tahap. Ingat supaya lancar, harap mematikan mic dan videonya. Nih. Nah, saya lanjutkan. Masuk. Bentar.
lambat sekali. Seperti saya utarakan di depan, kalau itu lemot, ikuti kelemotannya. Ya. Nah, kalau sudah tadi berhasil menginstalnya, maka tampilan yang ada di desktop Bapak Ibu akan ada icon yang seperti kecil ini. Ya, timbulnya S seperti ini. Ini bisa diklik 2 kali, nanti akan masuk ke tampilan di layar Bapak Ibu. Ini kebetulan karena lemot tadi itu saya siapkan, ya. Ini coba saya tutup dulu, kita masuk ke SAC-nya. Ya. Nah, kita coba masuk ke SAC. Nah. Wah, saya terlempar ini nanti. Sinyalnya tidak kuat. Terdengar Bapak Ibu? Terlihat ya? Bentar. Terdengar Bapak. Ya, maaf. Saya pelan. Nah, ini. Jadi kalau sudah, aduh. Sinyalnya masih berputar-putar, mohon sabar ya, biar saya bisa menjelaskan dengan detail. Nih ya, ini coba recall-nya saya minimize saja dulu. Mohon maaf sinyalnya. Nah, ini. Nah, tampilan pertama itu seperti ini. Ya, tampilan SAC pertama kali setelah icon tadi diklik 2 kali akan muncul tampilan awal seperti ini. Sampai di sini bisa mengikuti Bapak Ibu nggih? Baik. Saya lanjutkan. Ya, P. Saya lanjutkan pelan-pelan aja, Bu. Yang penting Pak, ini yang iya, monggo. mengikuti free trial nih Pak, atau yang Pelan-pelan Pak ya. diminta seri numbernya nih Pak. Sebentar. Itu nanti gini, ya. Memang yang kita pakai ini adalah trial. Ya, nanti kita jelaskan di belakang. Nanti kalau menginginkan itu saya baru menemukan tadi malam yang tidak trial. Ya, mungkin nanti bisa di-share setelah ini. Ya, mohon maaf ya. Ini saya sudah buat yang pakai yang trial. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana ngakalinya supaya nanti bisa digunakan terus. Ini sejak awal saya pakai ini. Ya, tadi malam saya buka-buka di Google menemukan itu. Dan sudah saya download, insya Allah nanti bisa di-share ke Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang Ya, Pak. kita masuk ke materi ini. Jadi setelah kita masuk, tampilannya seperti ini. Nah, awal Bapak Ibu diminta untuk menentukan layarnya. Dari ukurannya. Di sini ada beberapa pilihan, ada iPad, ada Retina dan seterusnya. Nah, kita berpikir bahwa aplikasi ini nanti akan diinstalkan di HP Android siswa-siswi kita. Berarti pilihan kita yang mana? Berarti kita pilih yang Android yang bawah. Android phone ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa pilihan. Di situ ada horizontal, vertikal, mixed. Maksudnya apa ini? Nah, kalau kita pilih horizontal, nanti tampilannya akan memanjang, horizontal di HP-nya. Ya. Kemudian kalau kita pilih vertikal, maka tampilan aplikasi nanti digunakan dengan cara vertikal. Kalau kita pilih yang ini, itu fleksibel. Bisa horizontal, bisa vertikal. Untuk ini
kita lebih aman, lebih mudah, kita buat yang horizontal aja. Horizontal kita pilih. Nah, ukuran ini penting yang ini. Width-nya berapa, height-nya berapa. Nah, width-nya ini gunakan 1000. Sebentar. Nah, yang ini gunakan 1280. Ini apa namanya? Angka keramat. Jadi kalau Jadi horizontal ini sesuai dengan ukurannya HP yang umumnya. Jadi nanti kalau tampilan di HP siswa-siswinya tidak terpotong atau terlalu kecil, itu gunakan ukuran ini. Yang pertama dipilih horizontal misalnya, nah, gunakan Android phone ya. Kemudian width-nya gunakan 1280, kemudian height-nya tingginya itu adalah 720. Jadi lebarnya 1280, memanjangnya height-nya 720. Kalau vertikal berarti dibalik aja. Ukurannya tetap seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah pilihan ini kita pilih dengan tepat, jangan sampai keliru, kemudian kita submit. Nah, ini lembar kerjanya seperti ini. Lembar seperti ini. Nah, ini seperti yang sudah kita siapkan tadi, ada start page. Ya, terus baru bawahnya ada double sectionnya, kita atur sesuai keinginan kita. Ya, di sini menu-menunya. Nanti nggak perlu saya tunjukkan satu ini apa untuk apa, enggak. Nanti sambil praktek kita bisa paham. Ya. Halo Pak. Nih. Maaf Pak, tanya Pak. Ya, monggo. Oh, Pak, karena kami itu kemarin kan sudah masing-masing mengunduh YouTube itu Pak. Kalau nanti kan waktunya kan sampai jam 12 kan lambat nanti Pak. Bisa nggak membawa kita bertanya, karena kami masing-masing sudah mendapatkan YouTube. Mungkin ada masalah yang kami jumpai waktu membuat ini Pak, prakteknya. Kami sudah praktek sebenarnya Pak. Gini aja, bentar. Ini saya percepat aja, per section aja. Iya. Ya. Saya tidak akan detail sampai membuat, karena saya membuat sendiri tidak cukup waktu satu hari. Gitu ya. Pak, Jadi gitu ya. boleh tanya lagi Pak? Halo, Pak. Iya, monggo. Halo. Iya, monggo. Menurut saya jelaskan seperti ini saja Pak. Jujur kemarin saya ikut tutorial banyak sekali yang tidak bisa saya tangkap. Karena kan di situ hanya kita klik ini, gitu loh Pak. Sedangkan di HP kan kecil sekali. Jelaskan saja ya Pak ya, serinci mungkin. Terima kasih Bapak. Baik. Maaf Pak, ini loh ya Pak. Ya. Benar. Saya suruh Ini ya, coba sesuai saya dengan bicarakan penjelasan permintaan Bapak Ibu. Ada kubu yang harus detail, ada kubu yang harus singkat. Nah, saya ambil Saya tengahnya seperti begini. yang detail ya Pak. Saya seperti yang begini. Tolong dengarkan dulu. Ya. Ini nanti akan saya buat istilahnya Bapak Ibu yang penting paham. Jadi kalau istilahnya sama tidak akan saya teruskan, Bapak Ibu bisa buat sendiri di rumah untuk tugas nanti. Tapi insya Allah detail, insya Allah akan bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa, nanti bisa bertanya di session. Kalau nggak cukup, nanti di belakang bisa tanya pada instruktur masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya, biar lancar ini ya. Saya teruskan, G. Iya Pak. Nah, saya lanjutkan. Kita buat startnya dulu. Start tadi isinya harus ada BPTT dan lain-lain tadi. Ya. Baik, berarti kita masukkan dari sini. Nah, kita buat backgroundnya. Kita masukkan image. Nah, kita ambil. Nah, ini. Tadi kan di tampilan pembukaan kan sudah disiapkan. Enaknya begitu. Kita ambil ini. Nah, kita kasih background ini. Nah, ini. Sudah langsung pas. Kalau kurang pas bisa dilebarkan sesuai lebarnya. Kemudian kita ambil, karena saya pakai video, berarti saya ambil videonya.
lokal. Nah, kita submit, ambil, mudah-mudahan keluar videonya. Nah, ini BPJT-nya ini saya masukkan. Insya Allah tempel-tempel aja ini, nanti nggak sulit. Nah, ini saya taruh di atas ini. Karena terlalu besar, bisa saya kecilkan. Tarik, taruh di atas. Kira-kira segini, yang ini nggak tampil. Nah, ditempatkan, biar seperti di studio. Nah, ini bisa diperlebar. Nah, kalau ingin di tengah, ini bisa diklik dengan desktopnya. Nah, kita klik ke kanan, kita pilih yang center vertikal, ada center horizontal. Nah, ini sudah tengah persis. Tapi kalau inginkan di atas saja, berarti bisa saya tarik sendiri. Saya tarik sendiri gini. Nah, bisa kita coba. Untuk mencobanya, ini ada tombol preview Bapak Ibu di sini. Tampilannya seperti apa? Kita coba. Nah, karena apa? Settingannya belum pas. Coba kita paskan dulu, tepatkan, kita pilih. Nah, kita coba di sini settingannya. Nah, ini play. Nah, pilihnya dulu. Nah, ini ada ini ya. Play video when browsing. Berarti kita menginginkan nanti begitu video dijalankan pada waktu browsing, video jalan. Ini maka ini kita centang. Saya nggak ingin ini tampilan ini ada. Berarti hide object ini kita, atau display controlnya ini kita hilangkan. Nah, ini dengan. Nah, kita coba sudah keren. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada suaranya sebetulnya. Kalau nggak terdengar ya nanti bisa dicoba. Nah, ini tampilan untuk yang pembukaan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian karena tampilan pembukaan ini cuma satu, sebetulnya kalau pakai gambar bisa langsung tempel BPJT sama gumun, bisa langsung jadi satu, nggak apa-apa. Ya, tapi karena nggak bisa, maka kita tambahkan di sini dulu. Oke, ini saya tambah new page-nya dulu, dan saya tambah section-nya nanti biar nggak terhapus. Nah, ini untuk yang home sekarang. Section ini bisa dirubah. Rename, kita ganti misalnya home. Home, submit. Ini sudah berubah. Jadi ini tampilan awal, yang ini bikin home. Nah, berhubung home untuk tampilan awal itu harus ada gumunnya, maka saya titipkan di sini, saya isi gumun. Nah, kita masukkan gambar juga. Kita cari yang home. Nih. Nah, saya kasih background ini. Mbaknya. Nah, ini. Terus saya tambahkan videonya gumun. Jadi pakai video lokal gumun. Nah, ini sama, tinggal dipindah. Terlalu besar kita kecilkan. Kita bawa ke sana biar seperti studio tadi, kita buat yang sama modelnya dengan yang di sana tadi. Nah, ini kita besarkan, kita perpanjang sedikit. Nah, tadi settingannya supaya ini langsung tampil, berarti apa? Play, ini kita cawang, play video when browsing.
kemudian display kontrolnya nggak usah. Ini kalau kita coba ya, terus kalau dicoba sudah bagus. Jadi kelihatan dari sini. Kita coba review, tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini sudah kita sampai ke home pembuatannya. Nah, cukup cepat ya. Ini mungkin kurang lebar, kita perlebar sedikit. Nah, kemudian home tadi adalah isinya ada menu utama. Ada menu utama berarti kita tambahkan untuk yang gambar home berikutnya. Ini kita kasih background lagi. Sebetulnya di copy bisa ini tadi. Nah, ini saya masukkan seperti ini. Kemudian tampilan untuk tempat menu utama saya tampilkan juga pakai image gambar. Kemudian ini segitiga ini saya tampilkan. Nah, ini ini kurang bagus, saya hapus dulu satunya biar gak terpotong. Nah, seperti ini. Maaf agak pelan karena sinyalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah jadi seperti ini? Ini pelan-pelan satu section demi section kita bahas ya. Kalau kurang besar bisa diperbesar. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini. Nah, cukup menarik. Nanti kita tambah tombol-tombolnya. Nah, sekarang tampilan nanti akan berhenti di gumun ini. Karena apa? Belum ada tombolnya. Kita coba tampilkan berhentinya seperti apa. Ini dia macetnya berhenti di sini. Nah, supaya bisa ke berikutnya, ketampilan home yang kedua yang untuk yang ini, maka ini saya ditambahkan tombol. Nah, maka kita ambilkan tombol, makanya sudah disiapkan semuanya ya. Tombolnya ada di sini ya, tombol-tombol kita ambil. Nah, ini saya sudah siapkan. Tombol ini bisa dibuat pakai PowerPoint Bapak Ibu, atau ngambil dari internet juga bisa. Kita ambil tombol warna ini misalnya. Nah, kita perkecil. Taruh sini. Atau agak di tengah juga nggak apa-apa. Tombol satu ini untuk melanjutkan ke berikutnya. Nah, supaya jelas tombolnya kita kasih tulisan, berarti insert tab, pilih horizontal. Nah, kita tuliskan misalnya next. Nah, ini kita dekatkan sini. Kecilkan aja. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil Bapak Ibu, atau ditebalkan. Nah, kalau ingin di tengah-tengah, nah ini bisa ada vertikal center
ada horizontal center. Nah, ini sudah. Oh, karena ini belum di tengah. Tengahkan ini. Nah. Tombol ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini tolong nanti setiap kali kita membuat tombol caranya seperti itu. Ya, ini nanti tidak akan saya buat sampai selesai semuanya enggak, tapi nanti begitu menemukan tombol caranya seperti itu. Nah, sekarang supaya kita bisa menginteraktifkan tombol, berarti ini kita kasih yang namanya hotspot. Sebetulnya kalau tidak ada tulisannya hanya tombol saja tanpa hotspot juga bisa. Karena ada tulisannya ada dua objek, berarti kita kasih hotspot. Hotspot ini transparan Bapak Ibu, jadi nggak akan kelihatan di tampilan nanti. Nah ini. Nah kalau sudah kita buat interaksinya. Interaksi. Kalau tombol ini ditekan berarti touch, ya, objeknya adalah hotspot 1 ini tadi. Nah yang dikerjakan apa? Switch atau flip stick kemana? Menuju ke 2, ya, kedua ini berarti yang ini. Submit. Nah ini sudah jadi. Ini bisa kita coba dari sini. Berhenti di sini, makanya siapin naik tadi. Begitu naik ini saya tekan, dia akan masuk ke sini. Nah, ini berarti satu rangkaian ini sudah jadi. Ya, satu rangkaian itu sudah jadi. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang bertanyakan? Jangan melebar ya. Pertanyaannya seputar ini. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Halo. 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 Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Ya, saya Resi dari Pekalongan ya. Mohon izin bertanya untuk yang langsung Ya. Iya, tergantung selera. Jadi sebetulnya untuk pembuatan ini mohon yang lain dimatikan. Untuk pembuatan ini tergantung selera, tapi ada aturannya. Aturannya apa? Aturan yang untuk tugas maksud saya. Tapi kalau untuk pribadi silakan. Aturannya apa? Aturannya ada tampilan BPJD, ada tampilan gumun itu tadi. Makanya kita akali seperti ini. Kalau pakai video, karena di tampilan pembukaan itu nggak bisa langsung dua video, nggak bisa, hanya satu. Nah makanya saya titipkan di home ini. Sebetulnya untuk home ini hanya start ini tadi. Itu Bapak Ibu ya. Nah saya lanjut ya. Saya lanjut. Sekarang tentang materi. Ya. Ini Pak, saya mau tanya. Tadi untuk membuat interaksinya antara yang pertama ke yang kedua. Tadi kan Ya, betul. tadi ada Hotspot. ya hotspot dulu, hotspot udah ada touchnya. Terus pilih interaksi, pilih touch, terus dipilih hotspotnya, terus diarahkan ke mana.
ke halaman 2 atau bagaimana. Nah, begitu selesai itu, kita submit, langsung nanti masuk seperti itu tadi. Itu ya. Nah, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu nggih. Nanti sesi tanya jawab saya agak belakang lagi. Enggak apa-apa, ini tadi sekedar untuk apa? Awal itu ada yang bingung enggak? Kalau enggak bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang saya lanjutkan. Mohon mic sama atau kalau ada video dimatikan. Saya lanjutkan tentang materi. Kita buat materinya. Materi tadi sudah kita siapkan. Ada beberapa. Nah, ini kita coba new section dulu. Biar nanti kalau di copy nggak bingung. Nah, ini untuk materi saya ambilkan. Saya insert dulu. Image saya kasih background juga. Saya ambilkan dari materi. Materi berarti ini. Nah, saya kasih backgroundnya seperti ini karena ingin. Nah, terus kemudian saya tambahkan. Kalau ingin sama ya kita copy aja, nggak apa-apa ini Bapak Ibu. Ctrl C atau di copy paste, kemudian bisa ditambahkan paste back, tambahkan lagi paste back lagi. Kalau ingin lebih dari satu, nanti kalau kebanyakan ya dihapus. Yang double section ini bisa kita rubah jadi materi biar nggak bingung. Materi, oke, submit. Nah, sekarang tampilan apa pertama? Nah, kita buat image video yang kita sebentar. Saya video dulu saya tampilkan. Berarti insert video, lokal, kita ambil videonya. Nah, ini video trigonometri. Saya taruh seperti tadi modelnya. Kita tarik. Sudah tepat. Nah, terus kemudian aturannya kita atur. Berarti apa tadi supaya langsung tampil? Hide. Nah, play video when browsing, ini kita cawang. Display counterbalnya boleh ditampilkan, boleh tidak. Tapi lebih kalau saya suka biar langsung aja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini saya taruh di sini, ya. Nah, ini bisa kita coba. Nah, kita coba. Cocok enggak? Nah, nanti seperti ini tampilannya. Kita akan mempelajari konsep dasar dari trigonometri. Nah, trigonometri itu berasal dari trik dengan metri. Ini kalau video. Segitiga, metri, kedua, ukuran. Ini videonya. Nah, sekarang untuk di bawahnya ini kita bikin teksnya. Jadi kalau nggak suka video bisa pakai teksnya. Untuk teks bisa digunakan insert. Yang teks tadi sudah saya siapkan. Ya, ini ada materi 1 saya masukkan. Ini terus materi 2 saya taruh di sini. Insert lagi materi 2. Kalau diperbesar nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita kasih tempat di bawah itu kenapa kok saya kosongi? Nanti untuk tombol. Yang ini gitu bisa diperbesar.
Jadi saya menghindari ngetik supaya nggak terlalu lama juga. Jadi bisa gambar, bisa ambil gambar gitu aja. Jadi dipersiapkan dulu sebelumnya. Nah, ini masih ada lagi, saya copy paste aja. Mungkin ada lagi di paste lagi aja. Nah, kita ambil tadi materi 1, 2, sudah. Mungkin 3, insert, make. Yang ketiga, nah, sampai di sini. Ini sisa 1. Nah, ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, ya, sekarang kita atur dulu, materi sudah siap. Nanti tinggal ngatur tombol-tombolnya juga. Yang ini sisa, saya hapus 1. Nah, ini. Kemudian untuk supaya nyambung ke sana, di sini tadi di home, ya, kita kasih tombol insert image, kita ambil tombol, butuhnya berapa itu tombol. Misalnya kita buat tombol yang warnanya seperti ini. Sesuai materi tadi. Kita kasih tag horizontal. Kita kasih menu home. Kita tebalkan. Kita bawa ke sini. Nah, kalau sudah, ini kita copy aja biar tidak mengulang perintah. Ctrl C, Ctrl V. Ya, jadi di sini. Kita copy lagi, Ctrl V. Jadi di sini. Kita Ctrl V lagi. Jadi di sini. Nah, kita tinggal nambahkan tulisannya. Sebetulnya dia harusnya ikut tadi, tapi nggak ikut. Home, kita tulis materi, kita tebalkan, tengahkan, kita taruh sini. Oh, dia di belakangnya, bentar. Ya. Ini ada. Oke, consent to front. Nah, ini double, saya hapus. Dua kali sekolah. Nah, ini digolkan, besok digolkan. Kita tempatkan biar bagus. Ada materi,
Kita buat lagi. Ini sebetulnya sudah ada di belakangnya nih. Nah, ini. Latihan. Belajar. Belajar tuh. Itunya maknya tak ada, mak. Ini tak ada. Ini tombolnya berarti kurang lebar atau ini berkecil nggak apa-apa. Tapi lebih baik tombolnya aja nanti diperbesar. Seperti ini. Ini juga masih ada tadi. Latihan, terus kita kasih yang namanya kuis. Agak sulit. Nah, jadi. Nah ini, tinggal kasih apa tadi supaya nyambung. Kita kasih hotspotnya. Nanti bisa diatur Bapak Ibu. Diatur supaya rapi bagaimana, tolong nanti dirapikan. Ya, biar rapi. Nah ini. Nah, ini supaya nyambung ke materi yang ada video tadi, berarti ini harus disambungkan. Jadi di tombol materi, berarti kita kasih tadi namanya hotspot. Hotspot ini kita taruh sini di materi. Semuanya itu sebetulnya harus ada hotspotnya. Atau kita mulai dari sini, kita kasih hotspot. Hotspot 1, kita bikin lagi hotspot 2. Ini usahakan bisa menutupi semua tombolnya. Jadi kalau ditekan ya kita kasih ya, hotspot 2 dulu aja, yang lain nanti bisa dibuat sendiri. Nah, kalau sudah tadi seperti tadi kita buat interaksi. Ya, interaksi. Kemudian touch. Hotspotnya tadi hotspot 2. Lagi hotspot 2, kemudian switch back atau feedback ke 3, berarti ke video tadi. Submit. Nah ini kalau kita tombol dia sudah lari ke sana. Dicoba review. Ya, materi ini kita tombol dia langsung. Kita sama lagi konsep dasar dari trigonometri. Nah, seperti itu. Berasal dari kata trig. Nah, ini sudah nyambung sudah. Nah, sekarang supaya kita nyambung ke yang tag gimana? Kita kasih tombol di sini Bapak Ibu. Kita kasih tombol insert image. Nah, kita kasih tombol yang materi. Materi sudah saya siapkan tombolnya. Saya ini slide ya. Saya tambah slide. Ini saya taruh di pojok sana, saya kecil. Saya taruh di sini. Nanti kalau membutuhkan tag berarti larinya ke sana. Nah, nanti kalau ini ditekan, dia akan menuju ke slide yang keempat, materi yang ini, slide 4 ini. Nah, caranya gimana? Kalau ini tidak ada tagnya, cuma objek seperti ini, bisa langsung Bapak. Tidak harus pakai hotspot. Boleh dikasih hotspot, boleh nggak apa-apa, tapi kan 2 kali kerja. Ya, kita coba interaksi.
pakai touch, kita pilih objeknya. Nah, ada ini slide ini. Nah, kita pilih yang switch klik, menujunya ke 4. Submit. Nah, ini kita coba lari dari sini tadi, dari awal. Preview. Nah, seperti ini. Materi saya klik. Muncul ini. Nah, nanti kalau kita tidak menginginkan ini, kita tekan tombol yang ini tadi. Nah, langsung sini. Berhasil berarti. Nah, itulah cara mengaitkan seperti ini. Untuk yang lainnya juga begitu nanti. Ini tinggal kasih next aja. Jadi karena tag ini materinya ada 3 halaman, berarti kita tambah next-nya. Ya, misalnya ini kita tambah atau di copy dari sini juga boleh. Tapi nanti lebih misalnya biar Bapak Ibu juga mengalami, katakanlah bisa mengikuti, bisa ulang nggak apa-apa. Insert, image, carikan tombolnya yang sesuai. Tombol, saya kasih tombol yang ini misalnya. Ini kasih tulisan tag, insert tag horizontal, dikasih next. Ditengahkan, dipindah. Pindah. Nah, karena tadi ini ada tag dan apa namanya tombolnya, maka kita kasih hotspot. Insert hotspot, kita bawa ke sini. Tolong usahakan hotspot bisa menutupi seluruh objek. Kalau sudah, kita interaksikan, masuk tab, masuk ke hotspot 1 yang bagian ini tadi. Nah, switch atau klik ke halaman tadi ada di 4, berarti ke halaman 5. Submit. Nah, kalau sudah, tombol ini kita copy di bawahnya aja. Sulit karena ada hotspotnya. Kita copy di halaman 5, kita Ctrl V, di halaman 6 juga kita Ctrl V. Nah, ini tertutup lagi seperti tadi, nggak apa-apa. Oh. Nah, ini berarti juga begitu, harus dikasih hotspot, insert, hotspot, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita interaksikan, hotspot ini tadi harus feedback ke 6. Nah, berarti materi sudah selesai. Jadi kalau kita coba
dari materi ini, dari sini bisa kita tampilkan. Materi, ada video. Kita nggak suka video, nggak mau video, ingin highlightnya pakai ini. Nah, kita next. Nah, yang ini belum dikasih berarti. Oh, ininya lari ke sini harus banyak tadi. Nah, kita taruh di sini. Coba. Lari ke sana. Nah, bisa. Nah, sudah. Materi jadi. Nah, ini dengan cara yang sama itu bisa kita gunakan untuk yang latihan, kuis, sama yang developer. Gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah kurang masih banyak ini. Saya lanjut dulu ya. Nih, berarti caranya seperti itu. Kemudian untuk sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Nanti saya lanjutkan. Monggo, Pak. Monggo. Sedikit-sedikit nanti kekurangannya kalau anu bisa biar ditambah Bapak Ibu instruktur. Monggo. Tanya Pak. Iya. Untuk materi itu bentuknya PDF atau Word? Untuk materi itu bisa gambar. Kalau PDF bisa dimasukkan langsung bisa Bu. Ya, tapi kalau saya lebih suka gambar aja saya tempelkan. Yang penting nanti bisa ditampilkan di sini. Jadi biasanya saya bikin, ya saya tempelkan saya buat pakai PowerPoint, saya ambil screenshot biar tampilannya bagus, terus saya tempelkan di sini. Jadi tampilannya lebih menarik daripada kalau kita Word biasa. Atau ditulis sendiri di sini juga boleh tapi lama. Oh iya. Makasih Pak. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Apa nggih? Saya lanjut. Ini materi seperti itu. Untuk latihan karena bentuknya sama. Bentar, ini saya buat section yang lain ya. Ini new section biar enggak bingung. Ini saya buat untuk rename materi kemudian latihan. Nanti tidak perlu saya lengkapi seperti itu tadi karena sama. Ini cuma saya ambilkan aja insert image-nya, background-nya, latihan. Latihan ini. Saya kasih background ini biar agak beda. Nah, ini latihan. Insert image lagi, masih ada lagi materinya latihan. Sebetulnya sampai latihan 5 itu nanti, tapi terlalu banyak. Saya bikin gini aja. Nah, terus dikasih tombol-tombolnya seperti tadi. Nah, section berikutnya setelah latihan apa? Quiz sama developer. Saya buat new section dulu. Ini saya buat rename, ini quiz, submit, ini saya buat rename developer. Nah, untuk kuisnya agak beda Bapak Ibu, ya mudah-mudahan waktunya nurut, ya. Untuk kuis ini bentuknya soal pilihan ganda yang nanti otomatis akan ada menilai sendiri. Nah, coba ini saya copy dulu biar nanti enggak sampai mari konsultasi, saya kasih dulu. Insert image itu cuma KTP nya dulu untuk kuisnya.
Soalnya kan gak ono potongan, soal aku nisik pas ono potongan, jadi ono SKI bareng. Soalnya saya ambil Pegawai negeri. Itu gak ono potongan, jadi mek KTP. atau saya kasih background dulu sebentar. Bapak bebas, backgroundnya terserah Bapak Ibu, ya. Kalau kurang lebar diperlebar. Nah, misalnya seperti ini, kita kasih soalnya, insert image soalnya. Soal pertama ini. Nanti kalau kurang nomor dikasih nomor sendiri. Nah, ini kita copy. Paste lagi misalnya. Nah, soal ini kita ganti. Soal yang kedua. Insert image soal yang kedua. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, untuk kuis ini agak beda, ya. Monggo nanti belajar bersama ini. Nah, sekarang sudah ada soal seperti ini. Kita coba untuk supaya ini nanti bisa menyeleksi sendiri atau mengoreksi sendiri, ya. Kita masukkan dua tombol insert image. Nah, dua tombol ini. Bahkan tidak apa-apa dengan itu untuk tulisan aja. Nah, ini saya taruh di sini biar cantik. Nah, ada dua tombol. Ini tombol untuk koreksi nanti kalau benar salah. Yang salah saya taruh di kiri sini, misalnya. Yang benar saya taruh di kanan. Nah, ini kita kasih gerakan Bapak Ibu. Tombolnya ini kita kasih gerakan. Agak jauh biar nanti tengah untuk skornya. Nah, caranya beri gerakan gimana? Misalnya yang pertama ini kita pilih animasi. Jadi gerakan itu ada dua gerakan masuk dan gerakan keluar. Berarti kita pilih fight in atau gerakan yang lain terserah, ya. Kita add. Kemudian kita kasih gerakan yang keluar sekalian, yaitu fight out. Kemudian kita add lagi. Lakukan hal yang sama untuk yang benar, centang ini. Berarti kita lakukan fight in, kemudian add. Kita buat satunya lagi yang keluar, fight out, kemudian kita add. Nah, kalau sudah, ini kita kaitkan dengan jawaban yang benar. Nah, tadi nomor 1 tadi jawaban yang benar apa? Nah, saya lupa apa itu tadi. Nah, kalau lupa karena sudah saya tuliskan, saya lihat image. Nah, satu C tadi, berarti jawaban yang benar itu C. Jadi enaknya gitu kalau nama filenya dikasih sesuai itu. Jawaban nomor 2 nanti A dan seterusnya. Jadi jawaban yang benar C. Kita kasih hotspot. Ya, kita kasih hotspot.
Jadi jawaban yang salah, semuanya kita kasih hotspot dulu. Ini jawaban yang salah nanti. Terus yang benar tadi di C. Berarti kita kasih hotspot juga untuk yang C. Ini misalnya. Saya kecilkan. Jangan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk yang salah, kalau kita interaksikan, kalau ditekan ini, ya, interaksi, touch, ya, kemudian kita pilih objeknya, hotspot 1 tadi ya. Nah, terus kita mainkan. Play mana tadi? Sebentar. Kita tarik yang salah. Ini. Kita cari play animasi. Nah, kemudian kita add. Nah, akhirnya seperti ini. Kalau misalnya nanti yang benar, ya gitu. Berarti kita pilih interaksi, touch, kemudian kita pilih objeknya ini, centang, play animation, digerakkan, kemudian kita add. Nah, seperti ini. Baik, kita coba dulu seperti apa hasilnya. Ya. Kita preview. Nah, ini kok masih tampil, karena apa? Berarti kita setting dulu. Kita hilangkan. Kita setting dulu. Ya. Yang ini kita sembunyikan. Yang ini berarti di setting. Hide on browsing. Yang ini juga gitu. Hide on browsing. Nah, kita coba seperti apa hasilnya. Nah, nggak kelihatan. Kalau kita klik ini salah. Kalau ini salah. Kalau ini salah. Yang benar tadi C. C muncul. Nah, itu cara membuat bisa untuk mengoreksi sendiri. Mungkin ini agak rumit. Mungkin ada yang perlu tanyakan dulu sedikit ini. Apa itu menentukan Saya selesaikan ya, coba sebentar, waktunya tinggal sedikit ya. Saya selesaikan coba. Maaf, mohon Diulangi lagi. Pak, diulangi lagi. Tolong diulangi lagi. Ya. Masih bingung? Lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini saya selesaikan satu soal. Untuk soal yang lain nanti sama caranya. Ya. Untuk soal yang lain sama. Nah, ini tadi adalah kalau kita untuk menampilkan benar salahnya. Ya. Sekalian kalau kita inginkan supaya ini bisa untuk mengoreksi nilainya berapa kalau benar. Ya. Ini bisa masukkan insert. Nah, ini ada counter Bapak Ibu. Counter itu ada dua macam. Ada counter fixed counter, ada global counter. Bedanya apa? Kalau fixed counter itu hanya untuk menjumlahkan atau menilai hanya satu halaman. Jadi di halaman yang benar itu jumlahkan semuanya. Kalau global counter berarti untuk seluruh soal yang ada di SAK ini, di aplikasi ini. Nah, kita pilih global counter. Oke.
Nah ini nilainya, saya taruh di tengah sini aja biar tahu. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil Bapak Ibu. Ya, ini misalnya bergeser gitu di sini. Nah, warnanya bisa dirubah dan seterusnya. Nah, ini masih 0. Coba kita interaksikan, insert. Yang benar kan ini tadi yang C ya? Yang C, berarti interaksi. Kalau yang C ditekan, touch, kemudian perubahannya apa? Di counter ini. Ya. Terus kemudian nilainya berapa? Kita cari di sini. Increase, menambahkan. Kalau decrease, mengurangi. Increase. Ditambahkan berapa? Karena soalnya saya buat 5, ini jadi sesuai jumlah soalnya. Kalau soalnya 100 ya 1. Kalau soalnya 50 berarti 2. Kalau soalnya 25 berarti 4. Karena 5, saya pilih 20. Submit. Kita coba. Seperti apa? Nah, ini masih 0. Saya klik di sini, salah, 0. Saya ini mudah-mudahan bisa langsung di copy. Maaf, sinyalnya kurang. Gambar blank. Iya, betul, Mbak. Bapak dan Ibu, bersabar dulu. Kayaknya Bapak masih terkendala dengan sinyal. Tolong tunggu sebentar. Ini trouble gitu. Halo, Bos. Sudah. Menunggu, silakan Bapak.
Balik lagi. Silakan menulis pertanyaan yang mungkin sekiranya perlu ditanyakan agar nanti bisa dipertanyakan dalam sesi diskusi melalui kolom chat. Terima kasih. Halo, ada problem gitu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sambil menunggu Pak Samsuri, silakan boleh Bapak Ibu untuk menulis pertanyaan sekiranya tentang penjelasan tadi di kolom chat. Halo, selamat siang. Pak, Yang mau bertanya nih. Oke, selamat siang Halo. Ibu, tapi Selamat siang, saya Elizabeth dari SMP Papara. Saya mau bertanya, bisa Kak? pertanyaannya Lagi. Selamat siang. Tadi pas, terus logonya apa? Yang dipilih itu pakai
selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Saya Elizabeth dari SMA